Rasanya ada saja kelakuan dari Anies Baswedan ini. Tokoh yang dipuja-puja Partai Nasdem itu katanya terbaik dari yang baik. Bisa bikin Indonesia jadi negara bermartabat dan tetek bengek lainnya. Kadang saya tidak habis pikir, apa sih yang mereka harapkan dari sosok Anies ini? Lawang kelakuannya saja bikin kita pengen geleng-geleng terus. Seperti sekarang ini, saya melihat keresahan masyarakat menggema di jagat Twitter. Mereka meluapkan kemarahan dengan mengusung tagar #tenggelamkan Partai Nasdem. Ketika saya jelajahi tagar itu, benar saja. Kepala saya dibikin geleng-geleng dengan kelakuan komplotan yang ngebet nyapres ini. Bagaimana tidak, komplotan ini selalu saja bikin ulah. Kalau kamu masih ingat, ketika tragedi Kanjuruhan meletus dan memakan banyak korban jiwa, mereka malah sibuk deklarasi capres Anies Baswedan. Ngelus dada saya melihatnya. Mereka ini memang ngawur pol, kayak nggak punya hati nurani. Bahaya sekali kalau Indonesia dipimpin orang ini yang selalu mengutamakan kepentingannya ketimbang kepentingan rakyat. Belum selesai dengan itu, seperti yang sudah saya bahas di atas, kelakuan mereka ini ada-ada saja. Tagar #tenggelamkan Partai Nasdem ini jadi bukti kalau rakyat bagi mereka hanya jadi budak. Lawang Indonesia ini sedang mengalami banyak duka, salah satunya di Cianjur. Mereka ini masih saja sibuk sama safari politik. Bukannya merasakan duka, memberikan edukasi, semangat, malah kayak cacing kepanasan, sibuk ngurus diri sendiri. Tapi rakyat tidak bodoh seperti yang mereka pikirkan. Buktinya, rakyat sadar jika tak menguntungkan memberi panggung kepada orang yang akan menjadikan rakyat sebagai budak. Yang terbaru, Anies dilarang safari politik di Aceh dan Riau. Tentu saja ini merupakan suara hati rakyat. Mereka tahu mana yang benar-benar peduli dan mana yang hanya memanfaatkan situasi. Yang bikin saya tidak habis pikir lagi, Anies ini apa tidak merasa sudah zolim kepada warga kampung Susun Bayam? Gimana nggak zolim? Wong sisa kepemimpinannya problematik dan belum rampung. Apa-apa yang dibangun Anies akhirnya kok pasti bikin gaduh saja. Warga kampung Susun Bayam terdampak penggusuran proyek Jakarta International Stadium (JIS). Kini terlunta-lunta nasibnya. Dijanjikan segera bisa menempati rusun, tapi nyatanya hanya omong kosong belaka. Ini diibaratkan permainan catur. Langkah apapun yang dimainkan Anies, pada akhirnya rakyat yang diskakmat. Ngawur pol kan? Saya bisa merasakan bagaimana jadi Pak Heru Budi Hartono. Pasti kesusahan karena masalah yang ditinggalkan Anies ini. Unjuk rasa nagih janji Anies pun meletus di depan Balai Kota Jakarta Pusat pada Kamis 1 Desember 2022 ini. Karena sudah sebulan, nasib mereka tak tentu kiblatnya. Belum lagi soal besaran sewa 1,5 juta rupiah per bulan. Lawang edan iki. Sudah digusur demi proyek yang minim manfaat, warga disuruh membayar dengan harga mahal lagi. Skakmat tenan iki. Lalu, pertanyaan yang terlintas dalam benak saya, apakah sosok pemimpin ini yang dibutuhkan Indonesia? Apakah ini yang dimaksud Partai Nasdem sebagai the best of the best? Pening kepala saya. Akan dibawa kemana Indonesia kalau dipimpin orang culas dan tidak merakyat ini? Akan jadi apa Indonesia jika dipimpin orang yang asal bangun tapi deritanya ditanggung rakyat? Membicarakan sosok Anies ini menjadikan memori saya ingat kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Jika diibaratkan kedua orang ini, Ganjar seperti surga dan Anies seperti neraka. Bagaimana tidak? Rakyat pasti tahu Ganjar memiliki jiwa kepemimpinan yang humanis dan mengedepankan kepentingan rakyat. Ganjar tidak bicara soal martabat dan tetek bengek lainnya karena bagi Ganjar, rakyat adalah tuan. Sebagai tuan, rakyat harus dilayani dengan baik. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Sobar Harahap yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul Rakyat yang Terjajah. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.